Assalamualaikum ibu-ibu semuanya. Apa kabar Ibu Sarah? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Alhamdulillah. Ibu Vina, bagaimana kabarnya Ibu Vina? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana? Um, Alhamdulillah sehat juga. Baik ibu-ibu semuanya, kita hari ini akan mengadakan proses coaching ya. Dengan saya sebagai pengamat atau observer, nanti Ibu Vina sebagai coach, kemudian Ibu Sarah akan menjadi coachingnya. Namun sebelum kita mulai proses coachingnya, saya akan mengajukan dulu beberapa pertanyaan kepada Ibu Vina selaku coachnya. Strategi apa saja nanti yang akan Ibu Vina lakukan Ibu Vina dalam proses coaching Ibu Vina nanti? Oke. Rencana saya Bu untuk percakapan coaching kali ini saya menggunakan alur Tirta. Jadi dalam hal ini saya berusaha untuk menanyakan kira-kira apa tujuan nanti yang diinginkan oleh coachee. Kemudian saya berusaha untuk mengidentifikasi situasi atau permasalahan yang dialami atau kondisi dari coachee. Kemudian nanti saya akan meminta tanggung jawab atau komitmennya ke depan gitu dari setiap permasalahan atau apa yang dibutuhkan oleh coachee, kira-kira begitu Bu. Baik Bu Vina, saya akan mengingatkan kembali ya tentang rubrik penilaian proses coaching, diantaranya yang pertama yaitu kompetensi, kemampuan, mendengarkan dan kehadiran penuh. Kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot hingga kemudian nanti Bu Vina menggali potensi dari coachee. Kira-kira potensi yang secara spesifik yang ditingkatkan dari coachee dari proses coaching nanti seperti apa? Saya akan coba memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian yang bersifat terbuka pada coachee, sehingga coachee berusaha untuk tertantang untuk menjawab pertanyaan begitu. Nah, kira-kira nanti dari sini dia akan tahu bahwa langkah apa yang akan dilakukan ke depannya begitu. Jadi lebih spesifik lagi ya Bu Hina ya, mengarahkan kepada coachee lagi dan untuk menggali lagi ide-idenya seperti itu ya Bu Vina ya. Baik Bu Vina, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan saya. Kemudian silahkan Bu Vina melakukan proses coaching bersama Ibu Sarah dengan waktu yang ada saya persilakan. Izinkan saya untuk melakukan observasi ya Bu Vina, Bu Sarah. Siap Bu. Terima kasih Bu. Baik, saya mulai ya Bu ya. Baik Bu Fitri, Bu Sarah, kita mulai coaching ini. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Vina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Vina gimana? Alhamdulillah sehat, bahagia, insyaallah ya. Kira-kira apa ya yang akan kita obrolin atau topik yang akan kita angkat pada percakapan kali ini ya Bu Sarah ya? Sepertinya ini Bu, saya kan seminggu lagi akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan waktunya tinggal seminggu lagi kira-kira begitu. Jadi sementara saya belum pernah melakukan pendekatan ini gitu di kelas. Jadi saya berharap dengan ngobrol kita nanti mudah-mudahan ada solusi gitu Bu atau ide gitu ya Bu, karena saya belum dapat gambaran nih harus ngapain. Oke, berarti gambaran tentang mempraktekkan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu Sarah ya? Iya, benar banget. Kira-kira apa yang ingin Ibu Sarah dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya berharap dapat gambaran bagaimana menerapkan atau penerapan dari pembelajaran berdiferensiasi proses Bu, pada materi saya, pada kelas saya begitu. Oke, kira-kira Ibu Sarah bisa menggambarkan situasi sekarang ini seperti apa? Situasinya sebelumnya saya sudah pernah memperhatikan gitu ya,
ada yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi, tapi berdiferensiasi produk begitu. Saya juga pernah sih Bu, ternyata sudah, cuma produknya yang berdiferensiasi. Tapi saya juga ingin mengembangkan yang lainnya, kayak berdiferensiasi proses gitu. Sebelumnya saya sudah membuat asesmen diagnostik untuk mengetahui minat anak begitu ya. Kemudian sudah mengelompokkan mereka berdasarkan kelompok-kelompok, ada audio visual, ada visual, ada kinestetik. Nah, kira-kira begitu gambarannya. Oke, berarti Ibu Sarah sudah pernah ya mempraktikkan pembelajaran diferensi produk begitu ya Bu. Kemudian Bu Sarah ingin mengembangkan ke dalam diferensi proses. Kemudian Bu Sarah katanya tadi sudah melakukan asesmen diagnostik juga di awal gitu ya. Keren sekali ya Bu Sarah ya. Nah, kira-kira Bu dari hasil asesmen itu kira-kira mana yang lebih persentasenya itu Bu? Apakah anak-anak ini lebih cenderung ke kinestetik, visual, audiovisual, atau yang mana kira-kira Bu? Kemarin itu lebih banyak ke audio. Lebih dominannya anak-anak itu setelah Ibu Sarah melakukan. Oke, kebanyakan audio visual sih Bu. Oke, audio visual ya. Iya. Oke, berarti memang berarti proses di sini Bu Sarah menginginkan proses begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk membuat pembelajaran yang berdiferensiasi menurut Bu Sarah gitu? Kira-kira apa? Kalau melalui audio visual ini? Kayaknya saya akan ini kali Bu ya, membuat media yang berbeda-beda begitu ya, dari 3 kelompok siswa tadi, gaya belajar tadi. Tapi yang audio visual saya akan kayak membuat video gitu. Jadi yang kinestetik paling akan mengajak praktek gitu. Biasanya kan kami mencontohkan, jadi ngajak praktek gitu Bu. Oke, kalau yang audio visual dengan membuat video, kemudian kinestetik dengan mengajak untuk praktikum ya. Bagus sekali Bu Sarah. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk memfasilitasi anak yang memiliki gaya belajar yang berbeda tersebut, yang audio visual? Menurut kinestetik mengajak praktikum. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan bahwa apa yang Ibu lakukan itu akan berjalan atau dipastikan berjalan begitu? Seperti yang Bu Sarah rencanakan. Bagaimana Ibu memastikannya? Kayaknya mengajak rekan kayaknya Bu untuk melakukan supervisi terhadap saya dan memantau terhadap praktek pengajaran saya gitu. Jadi kan kalau di supervisi kita bisa tahu refleksi gitu ya. Saya juga akan minta refleksi dari murid sepertinya Bu. Biar saya dapat apa sih? Kayak umpan balik. Udah sejauh mana sih saya memahami pembelajaran berdiferensiasi begitu Bu. Oke, berarti dengan cara mengajak rekan sejawat, kemudian dengan meminta umpan balik siswa. Keren Bu Sarah. Terus kira-kira apa yang mungkin Ibu Sarah persiapkan begitu? RPP Bu, yang pertama. Kemudian sepertinya perlu membuat video pembelajaran untuk anak-anak yang audio visual gitu. Jadi meminta anak-anak untuk membawa alat juga gitu kan. Lalu ada bahan karena akan ada yang melakukan praktek untuk yang kinestetik tadi Bu. Nah, begitu. Iya. Siap. Luar biasa ya Bu ya. Nah, tadi Ibu sudah melakukan diagnostik, jadi tahu mana murid yang audio, visual, menonton video. Jadi kapan kira-kira praktiknya akan Ibu Sarah lakukan begitu? Sebenarnya saya masih agak bingung sih Bu untuk anak yang visual. Saya belum ada gambaran bagaimana kegiatan untuk mereka. Untuk audio visual kayak menonton video, kinestetik kan untuk praktek gitu ya. Apakah saya menyuruh mereka untuk membuat poster kali ya Bu ya? Visual. Ide yang bagus sekali itu Bu. Untuk visual sangat cocok sekali. Nanti Ibu minta dukungan kepada siapa saja supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Kira-kira itu ide bagus tuh Bu. Tapi nanti kira-kira siapa Bu yang siapa saja kira-kira yang mendukung begitu?
Kalau menurut saya sih bisa rekan CGP kali ya, Bu. Saya akan minta pendapat sama rekan-rekan CGP karena kan sudah membahas materi itu, berdiferensiasi. Kemudian kayak konsul, saya juga coaching begitu, Bu, ya. Terus meminta dukungan sama support juga sih sama sesama rekan CGP. Begitu, Bu Vina. Mungkin ada lagi, Bu? Oke, rekan sejauh di sekolah kayaknya Bu yang satu jurusan. Biar nyambung kan begitu materi. Oke, Bu Sarah. Nah, gini ya Bu Sarah ya, dari percakapan kita hari ini, apakah sudah tergambar pada Ibu langkah-langkah yang akan ditempuh? Coba Ibu simpulkan kembali hasil percakapan kita kali ini sehingga muncul ide-ide baru yang kemungkinan nanti bakal Ibu Sarah terapkan. Ini bisa Ibu simpulkan sedikit ya. Tadi kan saya agak ragu galau gitu ya Bu ya. Saya sekarang udah kayak punya keyakinan gitu ya, bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Pertama saya akan membuat RPP tadi, kemudian saya akan membuat media pembelajaran dan melibatkan rekan sejawat untuk ikut observasi atau refleksi atau menjadi konsultan saya dan lebih sudah tergambar gitu Bu. Biasanya kan saya biasanya di produk, nah sekarang sudah tergambar prosesnya. Begitu Bu. Oke, sip. Kira-kira kapan nih ya Bu pelaksanaannya? Kayaknya minggu satu lagi deh Bu, minggu depan gitu ya untuk praktek, untuk pembelajaran. Jadi penasaran saya Bu, kira-kira kapan ya kita bisa ngobrol lagi ya, ingin mendengarkan kembali atau mendiskusikan kembali hasil aksi dari Bu Sarah begitu. Oke Bu. Ya semoga nanti bisa Bu begitu. Saya juga pengen gimana sih nanti yang terjadi di kelas saya gitu. Saya juga pengen cerita gitu sama Bu Vina supaya mana sih bagian yang belum dan sudah saya lakukan, mungkin begitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke Bu Sarah, berhubung karena ini ya kita di penghujung, jadi rasanya sangat luar biasa sekali ya. Saya juga bisa belajar dari Bu Sarah ya, mendapatkan ide baru juga begitu. Jadi menurut saya luar biasa sekali untuk percakapan hari ini. Mungkin saya minta sedikit bagaimana perasaan Bu Sarah? Alhamdulillah udah mulai senang Bu, maksudnya udah bahagia, ada tercerahkan gitu ya. Oke, baik Bu Sarah, terima kasih Bu Sarah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini atau coaching kita kali ini bermanfaat untuk Bu Sarah. Oke, Bu Sarah. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum Bu Sarah. Waalaikumsalam Bu Vina. Bu Vina dan Bu Sarah, Bu Vina luar biasa sekali tadi presentasinya. Saya akan kembali menanyakan terkait percakapan praobservasi kita tadi ya. Kira-kira menurut Ibu Vina, apakah kompetensi yang Ibu Vina lakukan tadi, kompetensi coaching yang Ibu Vina lakukan tadi itu, apakah sudah mengembangkan atau sudah berhasil dilaksanakan dalam proses coaching tadi, Bu Vina? Kalau saya amati atau saya dengar itu langsung dari Ibu Sarah begitu ya, dari pernyataan-pernyataannya, menurut saya itu sudah begitu Bu. Tadi Bu Sarah dari pertanyaan yang saya ajukan, Bu Sarah begitu tertantang atau sesuatu yang baru ya ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, kemudian dia bisa menyimpulkannya sendiri. Itu tadi ada beberapa pertanyaan begitu menurut saya Bu. Itu ya dari pertanyaan berbobot, kemudian dari yang kedua Bu Sarah juga lebih terbuka sepertinya Bu terhadap permasalahannya, sehingga saya semakin termotivasi untuk menggali begitu kan, karena jujur dengan permasalahannya gitu. Jadi ini kunci menurut saya begitu Bu. Itu kira-kira. Jadi saya pikir saya sudah berusaha ya Bu ya untuk memberdayakan atau mengendali potensi dari Ibu Sarah begitu. Cuman ini penilaian saya ya Bu ya, mungkin beda lagi dengan penilaian Ibu begitu. Mungkin itu saja Bu. Baik Bu, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi. Menurut saya Bu Vina tadi sudah
mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sehingga tergali ide-ide dari coach itu sendiri ya Bu. Nah, dari ketiga kompetensi seorang coach, kira-kira kompetensi mana nih kedepannya yang akan Ibu Vina kembangkan? Di sini mungkin yang perlu ditingkatkan mungkin dari membuat pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu ya Bu ya, karena ini adalah kuncinya ya Bu ya, ketika kita ingin mendapatkan sebuah solusi atau sebuah alternatif begitu untuk pemecahan masalah, memang kita tinjau dulu dari identifikasi tadi, kemampuan kita dalam mengidentifikasi atau memetakan kondisi yang dialami oleh koci begitu. Nah, ini sangat penting sekali menurut saya untuk ditingkatkan begitu Bu. Dan begitu juga dengan mendengarkan secara aktif itu juga penting. Jadi saya rasa semuanya memang perlu ditingkatkan begitu Bu, karena kita memang bahwa kalau untuk mengembangkan diri itu memang harus belajar dan belajar lagi menurut saya Bu, terutama dari alur tirtanya gitu ya. Kita pertajam lagi atau perkuat lagi gitu, sehingga nanti kita betul-betul bisa memberdayakan coach begitu. Keren sekali ya Bu. Luar biasa sekali Bu Vina. Jika saya diminta untuk memberi nilai rentang dari nilai 1 sampai ke 4 dari percakapan coaching yang Bu Vina dengan Bu Sarah tadi lakukan terhadap Bu Sarah tadi, mungkin saya akan memberi nilai 4 ya kepada Ibu Vina. Nah, selamat. Terima kasih Bu. Selamat Bu Vina. Saya berharap podcast ini akan memberikan manfaat untuk kita bersama. Semoga kita nanti dapat terus mengembangkan diri sehingga dapat menjadi seorang coach yang lebih baik dan lebih baik lagi di masa depan. Terima kasih Ibu Vina. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan berbeda. Alhamdulillah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.